Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Fitsa Putri dengan NIM 19060024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sejarah Ekonomi Pembangunan pada bab 9, yaitu mengenai mazhab neoklasik. Dan dosen pembimbingnya ialah Bapak Dr. Alphon Satrianto, SEMS. Nah, yang pertama, pemikiran ekonomi dari pakar pendukung sistem liberal kemudian masuk ke suatu kelompok pemikiran ekonomi tersendiri yang disebut dengan mazhab neoklasik. Analisis Marx meramal kejatuhan kapitalis bertolak dari teori nilai kerja dan tingkat upah. Pakar neoklasik mempelajari secara mendalam yaitu W. Stanley Jevons, Leon Walras, Karl Menger, dan Alfred Marshall. Walaupun mereka melakukan penelitian terpisah, tetapi hasil penelitian mereka tersebut sama. Mereka mengemukakan hal yang sama seperti bahwa nilai teori lebih Marx tidak mampu untuk menjelaskan bagaimana secara tepat tentang nilai komoditas dan menyelamatkan sistem liberal atau kapitalis dari kemungkinan krisis yang diramal oleh Marx. Yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan marginal. Pakar neoklasik membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal, mempunyai arti tersendiri bagi pembangunan ilmu ekonomi sebab hasil penelitian menggunakan pendekatan marginal menciptakan aura baru pembangunan ekonomi modern. Apa yang dilakukan oleh pakar ekonomi tersebut sebagai marginal revolution? Analisis marginal intinya merupakan perpisahan kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Sejak marginal revolution terjadi, ekonomi makin bersifat oleh mikro. Konsep marginal diakui kontribusi utama oleh mazhab Austria yang diciptakan lama oleh Heinrich Gossen merupakan menggunakannya untuk menjelaskan kepuasan faedah dari pengkonsumsian sejenis barang. Menurutnya, faedah tambahan dari pengkonsumsian barang turun jika barang yang sama dikonsumsi makin banyak, yang dikenal oleh hukum Gossen pertama, sedangkan yang disebut dengan hukum Gossen kedua yang menjelaskan sumber daya dan dana yang tersedia terbatas secara relatif untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas. Dengan keadaan ini, kepuasan maksimal yang diperoleh sesuai dengan keterbatasan sumber daya dan dana terjadi saat faedah marginal sama untuk tiap barang yang dikonsumsi dengan syarat sumber daya dan dana habis terpakai. Nah, yang kedua ialah mazhab Australia. Pandangan mereka mempunyai ciri tersendiri, yaitu penerapan kalkulus dalam pengembangan teori mereka. Pandangan mereka dalam berbagai buku dimasukkan alat-alat tersebut yang disebut dengan mazhab Austria, yang dikembangkan lagi oleh Karl Menger, Friedrich Wieser, and Eugen von Berwick. Nah, yang selanjutnya dikembangkan oleh Knut Wilson, Ludwig Egler, yang menurutnya sistem harga basis paling efisien dalam pengalokasian sumber daya. Ia sering mengkritik sistem komando karena ia mempunyai sistem harga. Ia juga mengaplikasikan teori kepuasan marginal untuk mengembangkan teori baru tentang uang dan melaporkan kepuasan diukur secara ordinal. Friedrich August von Hayek. Ia berjasa dalam mengembangkan teori siklus perdagangan dari von Mises yang diintegrasikannya dengan teori kapital dari Baumeister. Yang selanjutnya ialah mazhab Lawrence, yang Walras dianggap sebagai pendiri dari aliran ini, yang karyanya Elements of Pure Economics, yang menjelaskan keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Walras dianggap sebagai pendiri ilmu ekonomi matematika, kemudian dikembangkan oleh Frege dan Tingler menjadi ilmu ekonometrika, dan Wesley Leontief, yang dikembangkan konsep analisis input-output atas dasar matematika yang dikembangkan oleh Walras. Menurut Pareto, pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika kondisi dicapai secara jelas dan pasti tidak bisa diubah menjadi lebih baik, dikenal dengan hukum Pareto. Kondisi yang efisien tersebut tidak harus terjadi pada saat orang-orang mendapatkan sama besar, berlangsung dengan pemerataan pembagian dan kemudian mengkritik yang tidak berkepuasan tentang ekonomi liberal. Yang selanjutnya ialah mazhab Cambridge. Yang menjadi tokoh utama ialah Alfred Marshall, yang berjasa dalam memperbarui asas-asas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan oleh pakar klasik dan neoklasik.
Jeffons, Menger, dan Walras sama-sama mengembangkan analisis bersifat revolusioner tentang faktor yang menentukan harga relatif. Pakar neoklasik mengkritik pakar klasik yang gagal membedakan utilitas total, marginal, rata-rata. Misalnya pembelaan intan dan air tersebut. Bagi Jeffons, Menger, dan Walras, biaya bukan satu-satunya faktor penentu harga, karena yang paling utama adalah utilitas yang diterima dari pengkonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. Pertemuan permintaan penawaran menentukan harga di pasar berlaku. Kalau harga di pasar lebih besar dan biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang, berarti dalam jangka pendek perusahaan memperoleh keuntungan. Dalam jangka panjang keadaan kembali normal karena keuntungan akan menarik perusahaan lain masuk ke pasar, sehingga makin banyak pula produsen dan penawaran. Kelebihan penawaran memaksakan harga turun dan keadaan kembali normal. Perbedaan lain Marshall dengan kaum klasik ialah pendekatan penelitian. Kaum klasik menggunakan metode induktif, sedangkan Marshall menggunakan penggabungan antara deduktif dan induktif. Yang selanjutnya ialah persaingan monopolistik dan pasar tidak sempurna. Tahun 1930-an, sejumlah pakar ekonomi melakukan revisi pemikiran neoklasik, terutama teori pembentukan harga dan keseimbangan pasar. Situasi seperti pasar yang tidak sempurna bisa diasumsikan seperti banyaknya penjual dan pembeli, barang yang dijual sama, perusahaan bebas keluar masuk pasar, tidak ada penjual pembeli yang menentukan harga, pembeli dan penjual bertindak menerima harga, dan pembeli dan penjual mempunyai info lengkap, tidak ada perbedaan biaya transport antar penjual. Pembedaan produk dilakukan menggunakan sarana promosi yang jika dapat meyakinkan konsumen maka dapat mempengaruhi harga. Perusahaan dapat menentukan harga. Nah, selanjutnya adalah games teori dan informasi asimetris. Salah satu penyebab ketidaksempurnaan pasar ialah terbatasnya jumlah produk pasar. Untuk menjelaskan perilaku ekonomi pasar yang dirilis, segelintir perilaku dikembangkan oleh games teori atau disebut dengan GT, yaitu landasan atau dasar konsep yang sudah dikembangkan oleh Cornet pada tahun 1838 dan Bertrand tahun 1883, mengembangkan model aksi-reaksi dalam pasar duopoli yang dikembangkan lebih lanjut oleh Edward tahun 1925. Masih mengembangkan konsep GT untuk menganalisis kepentingan pelaku ekonomi tidak berlawan. Muncullah keseimbangan Nash, yaitu pemain yang tidak tertarik lagi mengubah tindakan karena harapan pemain terhadap pemain lain lebih besar. Konsep hierarki dikembangkan lebih lanjut oleh William S. Winkert dan James A. Mirrlees. Dengan informasi asimetris, mereka dapat menyusun agenda bagaimana memenuhi tanggung jawab. Pada abad ke-21, mereka memperoleh Nobel Ekonomi pada 1966. Konsep informasi tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh George Akerlof, Joseph Stiglitz, dan Michael Spence yang membawa mereka kepada hadiah Nobel tahun 2001 karena membangun fondasi teori tentang pasar dengan informasi yang asimetris. Baiklah, hanya segitu pengembangan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.